Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kaista Metania, Erlita Chandra, Felisa Aldina, Kelin Arlilukito, dan Manggaloyan Puta akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai sistem dan peranan imunitas, lapisan pertahanan imunitas, dan respons imunitas. Yang pertama, ada sistem imun dan peranannya. Apa sih sistem imun itu? Kalian pasti tahu dong, kekebalan tubuh kita diatur oleh sistem imun. Jika imun kita lemah, maka kita akan mudah terserang penyakit. Begitupun sebaliknya. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh memiliki fungsi sangat sentral dalam pertahanan tubuh manusia. Tanpa sistem imun, tubuh akan rentan terkena serangan kuman, parasit, atau virus. Sistem imun juga yang berperan melawan serangan berbagai jenis patogen atau penyakit, sehingga tubuh Anda tetap berada dalam kondisi sehat. Berikut merupakan beberapa tipe imun dalam tubuh manusia. Yang pertama ada sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan merupakan sistem pertahanan lini pertama tubuh yang membantu pengenalan terhadap antigen asing dan memainkan peran penting dalam aktivasi sistem imun adaptif. Itulah mengapa saat janin baru lahir sudah memiliki pertahanan imunitas pertama yang berasal dari sel-sel atau faktor genetik. Selanjutnya, sistem imun adaptif. Nah, sistem imun ini terbentuk setelah kita mendapatkan vaksinasi atau saat kita terserang penyakit. Sistem imun adaptif membangun berbagai antibodi yang mampu membedakan berbagai jenis patogen. Lalu yang terakhir, sistem imun pasif. Sering disebut juga sebagai sistem imun pinjaman, di mana antibodi seseorang dipindahkan ke individu lainnya. Contohnya sistem imun yang didapatkan bayi dari plasenta ibu sebelum lahir dan ASI setelah lahir. Kemudian, peranan sistem imun. Yang pertama sebagai pembentuk kekebalan tubuh, penangkal dan penghancur benda-benda yang masuk ke tubuh, pendeteksi adanya sel-sel abnormal, sel yang mengalami mutasi, sel yang berubah sifat, infeksi, dan patogen yang membahayakan tubuh lalu menghancurkannya. Yang terakhir, menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Itulah mengapa sistem imun sangat penting bagi tubuh kita. Selanjutnya ada lapisan pertahanan. Sistem imunitas terdiri dari beberapa lapisan pertahanan yang bekerja bersama untuk melindungi tubuh dari patogen. Berikut adalah beberapa lapisan pertahanan dalam sistem imunitas. 1. Lapisan pertahanan pertama. Lapisan pertahanan pertama terhadap patogen berupa pertahanan fisik atau mekanik, biologis, dan kimiawi. Fisik atau mekanik. Salah satu contoh lapisan pertahanan pertama adalah kulit. Kulit merupakan garis pertahanan pertama tubuh kita karena sesuai sel epidermisnya yang sangat rapat, sehingga menyulitkan patogen masuk ke tubuh kita. Kalau patogen berhasil menembus kulit, kita memiliki membran mukosa, sel-sel fagosit, protein antimikroba, dan inflamasi sebagai garis pertahanan kedua tubuh kita. Biologis. Pertahanan biologis berupa populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di dalam tubuh seperti dalam usus besar. Contohnya bakteri Lactobacillus yang membantu mempertahankan imunitas tubuh. Kimiawi. Pertahanan kimiawi merupakan senyawa kimia hasil sekresi yang berfungsi untuk membunuh patogen yang masuk. Beberapa contoh dari pertahanan kimiawi adalah keringat yang disekresikan oleh kelenjar keringat pada kulit, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. 2. Lapisan pertahanan kedua. Jika infeksi oleh antigen tidak dapat diatasi oleh lapisan pertahanan pertama, antigen akan masuk ke aliran darah, lalu sistem pertahanan kedua lah yang akan bertindak. Berikut yang merupakan lapisan pertahanan kedua. 1. Fagosit. Fagosit merupakan sel darah putih pemakan patogen. Leukosit yang termasuk fagosit ada 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan makrofag, monosit yang membesar. Neutrofil adalah salah satu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Tubuh membutuhkan neutrofil untuk melawan infeksi sekaligus melindunginya dari berbagai ancaman penyakit. Eosinofil adalah sejenis sel darah putih yang membantu melawan penyakit. Lalu yang terakhir ada makrofag. Makrofag adalah sel yang masa hidupnya cukup panjang dan memiliki peran penting dalam respon imun spesifik lainnya. Makrofag memiliki ukuran lebih besar dari neutrofil. 2. Sel natural killer. Sel ini mampu mengenali perubahan pada permukaan sel yang terinfeksi virus atau kanker. Sel natural killer akan mengikat dan melisi sel tersebut.
Sel ini diaktifkan oleh interferon. 3. Protein antivirus atau interferon. Sel yang terinfeksi virus akan mengeluarkan interferon. Fungsi dari interferon yang pertama menghambat replikasi virus. Kedua, mengaktifkan sel natural killer. 3. Menginduksi ketahanan terhadap virus pada sel yang tidak terinfeksi. 3. Mereskat aktivitas fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. 4. Sitokin. Sitokin merupakan molekul protein yang dihasilkan oleh sel T. Fungsi dari sitokin sendiri untuk membawa pesan antar sel yang membentuk sistem kekebalan. 5. Sistem komplement. Sistem ini diaktifkan oleh paparan rantai karbohidrat yang ada pada permukaan mikroorganisme yang tidak ada pada sel manusia. Paparan antibodi yang diproduksi spesifik untuk zat asing tertentu oleh sistem imun adaptif. Bekerja sebagai komplement dari kerja antibodi. Saat protein komplement aktif, protein ini memicu fagosit untuk lebih aktif dan menuju daerah infeksi. Yang keenam, inflamasi. Merupakan respon lokal tubuh terhadap infeksi atau luka. Respon ini tidak spesifik dan hanya untuk infeksi mikroba pemeran utama, fagosit, neutrofil, monosit, dan makrofag. Tahap inflamasi. Yang pertama itu bakteri masuk ke dalam jaringan. Lalu, yang kedua, peningkatan aliran darah pada jaringan sehingga tampak kemerahan dan panas. 3. Peningkatan difusi protein dan filtrasi air ke jaringan sehingga jaringan menjadi bengkak dan nyeri. 4. Neutrofil dan makrofag dari kapiler dan venula masuk ke jaringan. 5. Penghancuran bakteri di jaringan melalui fagositosis. 6. Perbaikan jaringan. Lapisan pertahanan ketiga dilakukan oleh limfosit, sel darah putih. Limfosit menghasilkan zat yang dapat mengenal dan menghancurkan mikroba dan zat asing. Limfosit juga memiliki ingatan imunologik sehingga mempercepat penghancuran mikroba dan zat asing. Oleh karena itu, limfosit dianggap sebagai sistem pertahanan utama. C. Respon imunitas. Respon imun adalah reaksi sistem imun suatu organisme terhadap keberadaan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Respon tubuh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Respon imun non-spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik merupakan respon imun yang sifatnya bawaan, innate immunity. Pada respon ini, tubuh akan memproses setiap zat yang dianggap asing, sekalipun belum pernah terpapar sebelumnya. Contohnya, tubuh terpapar oleh antigen bakteri. Pertahanan fisik dan kimiawi termasuk ke dalam respon imun non-spesifik. Berikut yang termasuk respon imun non-spesifik. 1. Inflamasi. Inflamasi dimulai ketika sel tubuh mengalami kerusakan dan terjadi pelepasan zat kimia tubuh sebagai tanda bagi sistem imun. Inflamasi sebagai respon imun pertama bertujuan untuk merusak zat atau objek asing yang dianggap merugikan, baik itu sel yang rusak, bakteri, atau virus. Tanda-tanda terjadi inflamasi adalah timbulnya warna kemerahan, timbul panas, timbul pembekakan, dan timbul rasa sakit. Yang kedua, fagositosis. Fagositosis adalah mekanisme utama untuk menghilangkan patogen dan serpihan sel, bakteri, sel mati jaringan, dan partikel. Mineral kecil adalah contoh objek yang akan difagositasi. Fagositasi dilakukan oleh sel darah putih jenis neutrofil dan monosit. Proses fagositosis meliputi sel darah putih menelan patogen, membawanya ke dalam vakuola yang ada di sitoplasma sel tersebut, lalu mencernanya dengan enzim litik. Yang kedua adalah respon imun spesifik. Respon imun spesifik merupakan proses yang bersifat khusus sesuai jenis antigen yang masuk ke dalam tubuh. Bentuk respon ini adalah tubuh menghasilkan antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B. Antibodi merupakan protein yang menempel pada limfosit B yang dapat mengenali dan melawan molekul antigen. Antibodi disebut juga dengan imunoglobin karena mengandung protein gamma globulin. Antibodi dapat menyerang antigen dengan cara pertama netralisasi, yaitu menyerang terhadap virus dengan melumpuhkan antigen dengan cara membungkusnya. Yang kedua ada aglutinasi, yaitu menyerang mikroba dengan cara mengumpalkannya. Yang ketiga ada presbitasi, menyerang antigen terlarut dengan mengendapkannya sehingga menjadi tidak aktif. Yang keempat ada lisis, yaitu menyerang sel asing dengan merusak membran sel sehingga sel asing menjadi rusak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fungsi sistem imunitas tubuh. Yang pertama adalah faktor usia. Fungsi sistem imunitas dapat menurun seiring bertambahnya usia, yang dapat membuat orang lebih rentan terhadap infeksi. Penurunan sistem imunitas biasanya terjadi mulai dari usia 40 tahun ke atas.
Kondisi kesehatan tertentu seperti obesitas, diabetes, atau penyakit autoimun dapat mempengaruhi fungsi sistem imunitas dan meningkatkan resiko terkena infeksi. Nutrisi. Asupan nutrisi yang seimbang dan adekuat, terutama vitamin dan mineral tertentu, dapat memperkuat sistem imunitas. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Paparan polusi udara, bahan kimia, dan radiasi dapat mempengaruhi fungsi sistem imunitas dan meningkatkan risiko terkena infeksi. Penyebab terganggunya imunitas. Yang pertama oleh karena stres yang berlebih, karena dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit sehingga menyebabkan penurunan sel-sel baik yang bertugas untuk melawan penyakit dan sulit untuk sembuh. Selain itu, kadar kortisol akan menurun dan menurunkan hormon lain yang baik bagi tubuh, seperti hormon prostaglandin. Selanjutnya, kurangnya olahraga atau aktivitas fisik membuat aliran darah menjadi tidak lancar atau terhambat. Aliran darah dalam tubuh dapat mendorong proses pengeluaran racun. Apabila terhambat atau tidak lancar, maka sirkulasi antibodi dan sel darah putih yang berguna untuk melawan bakteri dan infeksi tidak dapat bekerja dengan baik. Selain itu, pola makan yang buruk seperti mengonsumsi gula terlalu banyak juga dapat menurunkan imunitas tubuh. American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa kemampuan sel darah putih untuk membunuh bakteri terhambat secara signifikan hingga 5 jam setelah mengonsumsi gula sebanyak 100 gram atau setara dengan 3 kaleng minuman manis. Kekurangan tidur atau kebiasaan begadang membuat sistem kekebalan tubuh tidak dapat membangun kembali pertahanan tubuh, dan kualitas tidur yang kurang mengakibatkan berkurangnya jumlah sel T yang membantu tubuh melawan penyakit. Kurang menjaga kesehatan. Sanitasi yang buruk dapat meningkatkan jumlah kuman dan virus. Serangan kuman berbahaya dalam jumlah banyak secara terus-menerus dapat membuat kinerja sistem imun terforsir, sehingga dalam jangka waktu yang lama sistem imun yang dipaksa bekerja ekstra bisa melemah. Imunitas tubuh dapat kita tingkatkan dengan cara yang pertama menerapkan pola hidup yang sehat. Selain itu bisa juga memperbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, mempunyai waktu tidur yang cukup dan berkualitas, menghindari stres berlebihan, dan rutin berolahraga seperti melakukan lari pagi atau yoga dan lain-lain. Menghindari minuman keras seperti alkohol dan tidak merokok, serta mengonsumsi vitamin yang kaya akan vitamin B6, C, dan E, atau suplemen seperti daun meniran dan echinacea yang berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sekian video materi pembelajaran yang telah kami jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa menjaga kesehatan ya. Terima kasih.